Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tudkhiluna ilal jannah wa tunjina min adzabillah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وأسوتنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم وتابعيهم إلى يوم المعاد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الحديث أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, wa akhussu bidzikri para habaib ingkang kaula mulyakaken, ingkang kaula taati. Wabil khusus dumateng takmir masjid Baitur Rahman, para fungsionaris dan juga para remaja masjid yang hadir dalam kesempatan pagi hari yang cerah ini. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa mengucapkan satu kata berjuta makna biqaulina alhamdulillah, sebagai perwujudan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga dalam kesempatan ini kita bisa berkumpul bermuajah di waksis yang penuh dengan barokah ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita laksanakan benar-benar dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amalan sholihan maqbulan dan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salajengipun semoga untayan sholawat dan salam senantiasa membasahi kedua bibir kita sebagai bentuk
pujian kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa tercurah keharibaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dumateng para kerabat dan juga para sahabatnya. Dan semoga pula untayan sholawat ini kelak akan terbalas dengan syafaatnya di hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para rawuh ingkang kula mulyakaken, pada bulan kemarin sebulan penuh kita mengikuti peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa jadi di tempat ataupun di kampung kita ada 4, 5 bahkan sampai 10 kali peringatan Maulid Nabi dilaksanakan. Banyak sekali ilmu yang kita dapatkan dari para mubaligh dan para dai yang mengkisahkan tentang akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo apa yang telah disampaikan oleh para dai, yang telah disampaikan oleh para mubaligh, kita gunakan dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga peringatan Maulid Nabi bukan hanya sekedar seremonial saja, bukan hanya sekedar poya-poya, bukan hanya sekedar untuk kesenangan belaka, tapi ada hal yang manfaat yang dapat kita raih setelah kita mengikuti peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak yang telah dicontohkan oleh Kanjeng Nabi sebagai uswatun hasanah kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalaupun belum bisa 100% meniru Kanjeng Nabi, maka setidaknya walaupun sedikit ada perubahan positif yang terdapat pada diri kita. Sebab para rawuh, ada satu makalah disampaikan, likulli syai'in qimah wa qimatul mar'i akhlaquhu. Artinya setiap sesuatu itu memiliki harga, tapi harga pada seseorang terdapat pada akhlaknya. Manuk niku wonten regone. Regone manuk saged munggah krana akeh ngocahe. Petik niku wonten regone. Regone petik saged munggah krana begitu. Lah menungso yang menjadikan manusia mulia ini adalah akhlaknya, bukan karena jabatannya, bukan karena hartanya, tapi karena akhlaknya. Para rawuh yang kula mulyakaken, kalau kita melihat dalam kehidupan kita sehari-hari, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kalanya sebagai makhluk sosial, ada kalanya pula sebagai makhluk, sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia disebut sebagai makhluk sosial sebabnya menungso niki mboten saged urip tanpa bantuan saking tiang lintu. Bahkan kita hadir di dunia ini pun juga berkat bantuan daripada orang tua kita. Tanpa beliau berdua, mustahil kita bisa menghirup udara dunia. Tanpa belas kasihan beliau, mustahil pula kita bisa berada di tempat yang mulia ini.
Karena memang Allah Subhanahu wa taala dadosne menungso niki merupakan makhluk yang lemah, yang tidak akan pernah bisa hidup tanpa ada bantuan dari orang lain. Niki terami napa mboten ngeten niki, bahwa manusia itu merupakan makhluk yang lemah. Oleh karenanya manusia disebut sebagai makhluk sosial, butuh terhadap orang lain, sehingga untuk berinteraksi, untuk bermuamalah kangge serawungan sesama menungso dibutuhkan akhlak yang baik. Betapa banyak telah dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW bagaimana cara kita berakhlak kepada sesama manusia. Hadis-hadis Kanjeng Nabi begitu banyak, baik hadis qauli ataupun hadis napa namine niki, hadis fi'li, dan juga berupa hadis takriri. Salah satu contoh, Kanjeng Nabi Muhammad SAW menyampaikan dalam sebuah hadis, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah." Wa fi ba'din nusakh, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah." Au kama qala. Artosipun napa? Sapa wonge kang iman nang Gusti Allah, iman nang dina akhir, mongko mesti yang niku yang baik, yang bermanfaat atau tidak. Maksudnya pripun? Ketika orang tersebut beriman kepada Allah, meyakini bahwasanya besok setelah hari kematian akan ada hari kebangkitan, yakni hari kiamat, maka orang tersebut akan senantiasa menjaga lisannya, mengucapkan sesuatu yang baik, atau kalau tidak mengucapkan sesuatu yang baik, maka lebih baik dia diam. Nah, dipotret dulu. Sebab betapa banyak orang yang akan salah paham karena lisan yang kita ucapkan. Betapa banyak pertengkaran di mana-mana terjadi, semua disebabkan karena ucapan. Betapa banyak saudara tidak nyapa terhadap saudaranya, bahkan orang tua yang tidak ridho kepada anaknya. Semua terkadang disebabkan karena ucapan. Maka tidak heran Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu menyampaikan bahwa orang kalau terpeleset kakinya suatu saat akan sembuh, tapi kalau orang terpeleset lisannya maka tidak akan pernah sembuh. Kenapa? Lisan laksana busur panah. Ketika sudah keluar dari ucapan kita, ketika sudah keluar dari mulut kita, maka tidak akan pernah untuk dicabut kembali. Hadirin hadirat rahimakumullah. Niku yang pertama, akhlak kepada sesama yang berkaitan dengan masalah lisan. Kemudian yang kedua, kata Kanjeng Nabi, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Orang yang beriman kepada Allah, tiang kang beriman dumateng hari akhir, maka dia mesti akan memuliakan tetangganya. Sebab nopo, tetangga ini merupakan partner kita selama hidup. Tetangga yang akan menjadi partner dalam kehidupan kita. Kalau ada apa-apa, maka tetangga nanti yang akan membantu kita. Lek wonten uyah telas, jaluke nang tonggo.
mboten mungkin jaluk teng dulur kang wonten teng Surabaya mriku. Dek uyan tek kirimono mboten mungkin. Mesti tang lete teng tetangga. Yang kedua, mereka yang akan tahu semuanya gerak-gerik kehidupan kita. Dan bahkan mereka juga yang akan menahan kesakitan apabila kita yang menyakitinya. Nyetel musik anter-anter, tonggo kang ngrungokne. Makanya kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai pertetanggaan, mendahulukan hak dibandingkan kewajiban. Artine nopo? Kadang wonten jenengan tiyang niku ingkang wangkot pikirane wonten. Tumbas tip wageng disetel wanter padahal tonggone wonten kang loro untu. Diilingaken, Kang, sampean kapan nyetel musik aja karianter. Iki lho tonggone sampean iki lho loro untu. Sakit kademan. Napa jawabane? Musik-musikku dhewe. Son-son isun dewek, tuku-tuku dewek. Tonggo-tonggo mosok ana kang turunan isun tuku niki, ibarate ngoten. Ini merupakan salah satu contoh orang yang egois. Bisa diyakini orang seperti ini merupakan orang yang kurang sempurna imannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga keimanannya kepada hari akhir. Sebab nopo? Dalam kehidupan bermasyarakat ada yang namanya mendahulukan kewajiban dibandingkan hak. Yang bersangkutan nggak ada hak untuk mendengarkan musik sekencang-kencangnya, tapi dia punya kewajiban untuk menjaga ketertiban dan juga keamanan dalam lingkungan. Niki. Bahkan Al-Quran mengajarkan kepada kita tentang hak niki, mendahulukan kewajiban baru kemudian kita menuntut hak. Sering kita baca ayat ini dalam sholat, dalam surat Al-Fatihah. Di sana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus mendahulukan kewajiban dibandingkan hak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah. Ini kewajiban. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ini merupakan hak. Kewajiban dulu dilaksanakan, baru kemudian kita meminta hak. Napa kewajiban kula kalian jenengan kepada Allah? Inggih menika beribadah kepada Allah. Apa kewajiban kita kepada tetangga? Menjaga ketentraman dalam lingkungan bermasyarakat. Baru kemudian kita memohon kepada Allah, memohon pertolongan. Ini baru hak kita. Ojo diwalik. Hak diutamakan, kewajiban diabaikan. Kengken ngelakoni kewajiban sholat uang ini naudzubillah, tapi ndungone temenanan bahkan ngancam kali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kula wae bayar teng bank niki ya Allah. Kapan mboten jenengan sukani kula, mboten ngibadah teng panjenengan. Dikira Gusti Allah niku lengser jiking prabon kapan tiyang niki mboten ngibadah. Dikira Gusti Allah niku terus ini turun derajatnya, kemuliaannya, kekuasaannya apabila orang ini tidak mau mengibadah kepada Allah. Boten. Jaluke temenanan ngibadah boten purun. Niki tondo-tondone yang boten bener ngaten. Salah satu contohnya nopo? Bayar pajak boten purun, tapi dalan kudu apik. Niki contohnya sami kados tiyang ngeten iki. Membayar pajak kewajiban. Setelah kita membayar pajak, baru kita menuntut kepada pemerintah jalan apikno, fasilitas umum juga diperbaiki. Niku cocok. Para rawuh ingkang kula mulyakaken. Niki kehidupan dalam bermasyarakat kayak kedah ngoten niku. Ingkang nomor 3 terus Kanjeng Nabi.
Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Wong kang iman nang Gusti Allah, iman nang dina akhir, maka tandanya orang tersebut akan memuliakan tamu. Niki aja diremehaken niki terus Kanjeng Nabi, tamu niku dugi mbokta berkah wangsul niki mbokta dosane tiyang tuan rumah. Bahkan Sayyidina Ali karramallahu wajhah ketika 7 hari di dalam kitab Al-Qawaid Al-Mukhtarah dipun aturaken selama 7 hari Al-Imam Ali karramallahu wajhah niki mboten kedatangan tamu, niku bingung. Bermunajat dumateng Allah, ya Allah, napa kok 7 hari niki mboten nonton tamu kang dugi teng mriki. Ojo-ojo niki merupakan peringatan saking panjenengan atas dosa ataupun kesalahan yang saya lakukan. Panjenengan kan boten, alhamdulillah sing ana tamu sing entek kopi nisun ngene. Goro sing entek aku wae. Niki Sayyidina Ali. Niki bingung ketika tamu niki mboten dugi selama 7 hari. Napa hak-hak tamu? Hak tamu inggih menika mendapatkan penghormatan dan pelayanan yang baik. Boten usah mengada-ada. Lek wonten niku nggih niku mawon. Ojo sampai wonten tamu terusane masalah keren ajine utang mriku kangge nyuguhi jenengan niki nggih mboten sae. Lakukan biqadri tokoh sesuai kemampuannya panjenengan. Kecuali nek sing dudi niki tiang-tiang ingkang mulya, habaib misalnya, kiai misalnya. Tujuane jenengan napa? Ngalap berkah. Wonten setunggalipun cerita. Wonten tiang suami istri mantun ngoten kedatangan seorang tamu. Sang suami niki mboten wonten napa-napa kang kedah dipun suguni, namung wonten jaran tok yang biasa digunakan untuk perang. Kanggo nyari nafkah. Karena wonten namung jaran niki tok, akhirnya jaran niki dibelah. Kangge sinten? Untuk menghormat kepada tamu yang datang. Kang wadon ngamuk-ngamuk biasane kang wadon abotan teng donya biasane tiang wadon biasane niki. Kang wadon ngamuk-ngamuk niku iki bodho Kang, wis suruh jaran wong siji-sijine dibelih kanggo nyuguhi tamu wae. Bodho wong lanang kaya kaya misale niki. Akhirnya tiang jaler ini mboten kiat, laki-laki ini tidak kuat sang suami ini karena dia sudah mengolok-olok suaminya, menjelek-jelekkan suaminya, membodoh-bodohkan suaminya, menginjak-injak harga diri dan martabat suaminya. Akhirnya sang istri ditolak oleh sang suami. Baru matun urusan teng pengadilan ibarat teng mriki pun sah, surat akta cerai sudah diterima. Medal di teng kantor urusan agama, teng pengadilan agama, ketemu sama seseorang, sampean sampun sah, sampun pisah, nggih, monggo teng griya. Wonten napa? Kula nggadah yuga istri. Larene ayu, sik perawan. Saya kepingin menjodohkan dengan Anda. Dipuruki teng mriku. Ternyata itu anaknya juga solehah, manut kepada orang tuanya, dijodohkan kepada siapapun dia mau. Napa jenengan kok purun jodohne teng kula, Pak? Sebab saya tahu bagaimana akhlaknya panjenengan, bagaimana penghormatan jenengan kepada seorang tamu. Saya punya banyak harta, anak saya wanita satu-satunya. Saya nggak ingin nanti
anak saya menikah dengan orang yang tidak tepat, yang tidak amanah. Makanya saya berikan anak saya kepada jenengan. Harta saya yang ada ini juga saya kembalikan kepada jenengan. Jenengan kemarin menyembelih berapa ekor? 1 Pak, tak ganti 10. Masya Allah. Menghormat tamu, beleh sapi setunggal, beleh jaran setunggal. Kang wadon ngamuk-ngamuk ditolak, mantun ngoten diganteni oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang yang lebih solehah daripada istri pertamanya. Mboten namung niku tok jarane setunggal, diganti dadi 10 napa 40. Mungkin lek ngoten mawon pemenit yang istrine nyanyil sedekah nyanyil anu mawon. Dinasihati, maksudnya dinasihati. Niku ingkang nomor 3, memuliakan tamu. Sebab wani kok terus Kanjeng Nabi, tamu datang membawa berkah, tamu pulang membawa dosa-dosa tuan rumah. Semakin banyak tamu, semakin banyak berkah yang datang, semakin berkurang dosa-dosa tuan rumah. Masya Allah. Tapi tuan rumah kang kados pundi niki kang saged dibokto dosa-dosa ini. Tuan rumah yang bisa untuk menghargai tamu. Makanya mboten kurang alasan ketika Kanjeng Nabi menyampaikan, orang Arab menyampaikan ad-dhaif kal mayyit. Tamu niku ibarat mayit. Niku wonten protes Gus. Kapan tamu niku kan ibaratnya mayit nggih. Berarti mboten disuguhi kudu meneng. Oh nggih ya lha ngoten. Tapi jenengan kedaeling. Napa? Mayit niku kewajibane kang urip kali mayit niki wonten sekawan. Napa? Ngedusi. Mantun ngoten terus ngulesi, ngafani. Mantun ngoten terus nyolati. Mantun nyolati terus ngubur. Lek jenengan boten memenuhi 4 syarat kangge napa tajhisul mayit niki dosa jenengan. Artinya niki pundi? Bener tamu niki koyok mayit, tapi yo kebutuhane mayit dipenuhi. Wedange yo ono. Syukur-syukur lek momen dibeliaken pedik, lek ngoten mungkene. Syukur-syukur. Lek mboten nggih mboten napa-napa tamu, yo aja protes. Pitike ndhe yo salah ngoten niku. Umume mawon napa? Para rawuh ingkang kula mulyakaken niku ingkang nomor 3. Ingkang nomor 5 dalam hadis Nabi malih, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah." Sapa wong ingkang iman nang Gusti Allah, ngaku-ngaku iman nang Gusti Allah, ngaku-ngaku iman nang dina akhir, falyasil rahimah. Ojo lali untuk senantiasa menyambung tali silaturahim. Kenapa kita harus menyambung tali silaturahim? Betapa banyak hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang menyampaikan tentang keutamaan silaturahim. Al-Quran pun juga banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang silaturahim. Hadis Kanjeng Nabi ngaturaken, man ahabba ayyubsata lahu fi athari fi rizqi, man ahabba lahu ayyubsata lahu fi rizqi wa ayyun sa'alahu fi athari falyasil rahimah au kama qala. Artosipun sapa wong ingkang kepengin rezekine dijembaraken oleh Allah, rezekine digampangaken oleh Allah, rizki ini dibanyakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga diberikan keberkahan dalam usianya, maka kuncinya adalah falyasil rahimah, inggih menika dengan menyambung tali silaturahim. Nggih buktine enjang niki pagi niki kita berada di sini, masya Allah.
kita bersilaturahmi, kita bersilaturahim ketemu di sini asal rezeki. Rezeki nek nopo? Wonten kang ansal kopi, gratisan kan? Gratisan rezeki. Kula ingkang teng inggil wonten banyu putih niki rezeki. Lek mboten dinikmati namine kufur nikmat, kula makane kudu diombe riyin bismillah. Nah, niki namine rezeki. Lek kula mboten ngriki, mboten bakalan asal ngeten iki. Napa malih hidangan-hidangan ingkang wonten teng masjid kados ngeten iki, masyaallah. Niki barokah ageng. Yang sedekah halal. Ingkang sedekah mesti ridho. Barokah kathah. Wa ayyun sa'alahu fi athari. Dan barang siapa yang ingin usianya barokah, umurnya barokah, maka kuncinya adalah dengan menyambung tali silaturahim. Para rawuh ingkang kula mulyakaken, silaturahim niku saged nambah usia. Niki para ulama wonten dua pendapat. Kangge maksudaken nambah usia niku apa memang hakikatan apa majazan? Artine napa? Kapan hakikatan ibaratnya Allah Subhanahu wa taala netepaken sipulan umur iki 70. Gara-gara seneng silaturahmi ditambahi maning dadi 80 misalnya. Wonten ulama ingkang nafsiri kados ngoten. Wonten malih ulama ingkang nafsiri umure lariki, umure fulan iki walaupun cuma sekitar 30 kemudian meninggal dunia, tapi sebutan baiknya akan terus menerus disebut. Sebenarnya napa silaturahim. Ya kita kembalikan kepada masyarakat kita. Lek menek wonten tiyang sering silaturahim. Misalnya nih, dalam setiap momen hadir teng dalem jenengan silaturahim, ketika yang bersangkutan niki dipundhut teng ngersanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala alias wafat, maka yang terniang dalam pikiran kita, biasane didikiki ono. Walaupun sudah tiada, tapi sebutan baiknya akan senantiasa kita ingat. Kapan maulid Nabi gigi biasanya si aku masya Allah giat munjalin dog-dogan misalnya, giat masang-masang nopo namanya dekorasi, terop dan lain sebagainya. Karena sering silaturahim. Coba tiang ingkang lek mboten nate silaturahim, sinten kang ajenge kenal? Mau morok mati teng jero negrione mboten teng Semerat. Ya. Menutup diri dari pergaulan niki nggih wonten tempate. Ojo kados napa? Kejadian ingkang winginane 4 orang meninggal dunia di dalam rumah. Nggih 4 orang nggih. Berdasarkan keterangan RT bahwa sudah sekian bulan orang ini tidak pernah kontak kepada masyarakat di sekelilingnya. Pak, Bu, ada saatnya uzlah itu baik, lebih baik dibandingkan bermuasyarah. Ada kalanya bermuasyarah itu lebih baik dibandingkan uzlah. Napa niku uzlah? Menyendiri. Tapi menyendiri ini bukan krono nyekeli HP ning jero kamar sing metu-metu. Uzlah dalam hal ini menyendiri dari kehidupan bermasyarakat, tapi kangge ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kados Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau pertama menerima wahyu, beliau sedang dalam keadaan khalwat atau beruzlah di Gua Hira. Lek masyarakat niki pun boten kenging. Kehidupan di tengah-tengah masyarakat banyak fitnah, banyak dosa. Monggo uzlah. Ketika jenengan tidak bisa untuk memperbaiki masyarakat, silakan uzlah. Tapi kalau jenengan punya kewajiban untuk bisa mengingatkan masyarakat, maka tidak baik jenengan uzlah. Kewajiban jenengan benahi akhlake masyarakat. Para rawuh ingkang kula mulyakaken,
ingkang nomor sekawan terus Kanjeng Nabi inggih menika silaturahim. Niki penting sangat. Bukan hanya kepada keluarga, bukan hanya kepada tetangga, bukan hanya kepada kenalan kita, bahkan salah satu daripada tanda orang yang birrul walidain inggih menika senantiasa bersilaturahim, melanjutkan hubungan baik orang tua yang sudah meninggal dunia. Bapak siyen sae kalih nika dipurugi mriku. Kula yugane niki, masyaallah, terus hubungan silaturahim. Bapak saya kali niko kita datang ke sana kita untuk bersilaturahim mas bebek nopo supaya tidak putus hubungan kekeluargaan. Para rawuh ingkang kula mulyakaken, kalau empat-empatnya ini kita laksanakan, berkata dengan baik ataupun lebih baik diam. Yang kedua, menghormati, memuliakan tetangga karena mereka adalah partner kita. Yang ketiga, memuliakan tamu karena sebenarnya mereka adalah Allah yang mengutus dan mengirim kepada kita. Dan yang keempat adalah menjalin silaturahim karena itu merupakan perintah agama. Nek keempat-empatnya niki dipun lampahi, insya Allah hidup kita akan senantiasa dipenuhi dengan keberkahan. Hidup kita akan senantiasa dipenuhi dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita akan senantiasa dipenuhi dengan ketenangan. Mboten wonten hati dongkol, hati hasud, hati iri, hati dengki dan lain sebagainya akan terkupas semuanya karena kita melaksanakan empat hal niki. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menanamkan hati-hati yang bersih dalam hati kita, menjaga hati kita, menjaga persatuan kita, dan menjaga menyambung silaturahim kita semua. Mugi injing menika pertemuan kita kumpul-kumpul kulolan panjenengan teng mriki masjid yang penuh dengan berkah niki dadosna sebab mandhapi rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Semoga kumpul-kumpul kita pada kesempatan pagi hari ini menjadi sebab turunnya maghfirah Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab turunnya ridho Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi sebab terijabah semua doa-doa dan cita-cita serta harapan kita semua. Anak-anak kita yang sedang menuntut ilmu, keponakan-keponakan, cucu-cucu yang sedang menuntut ilmu baik di sekolah formal ataupun di pondok-pondok pesantren, semoga mendapatkan ilmu yang manfaat, dijadikan anak-anak yang soleh dan soleha. Dan yang terakhir, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga negara kita Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia, dari berbagai macam rongrongan baik dari dalam ataupun dari luar negeri. Dan semoga Indonesia kita ini dijadikan negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, amin ya rabbal alamin. Samonten demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah ucap ataupun sikap. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kesatuan hati kita dan menunjukkan kita jalan yang lurus. Amin amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim bil ilmi narqa bil jahli nashqa. Wassalamu ala man ittaqa. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.